akhirnya saya kedatangan narasumber nih yang tukang kukurusukan. Kalau bahasa Inggrisnya "Some people in the forest". Bener ya? Bener. Nih, siapa? Pak Agus. Bener nggak itu teh? Apa? Some people in the forest. Cara bertahan hidup di hutan, ya. Oke. Bener? Ya. Ya, apa ini mau nanyain apa dulu nih? Gimana caranya bertahan hidup di hutan? Bener? Soalnya saya dikasih tahunya begitu. Oke. Baik, ngebahas ini mungkin ya kegiatan alam terbuka. Nah, itu. Kegiatan alam terbuka. Salah satunya survival. Bisa di forest, bisa di jungle. Apa coba bedanya forest dengan jungle? Ya, kalau forest itu hutan lebat. Kalau jungle ada hewan-hewan. Ya. Oke, mungkin sekarang lebih ngetren anak-anak sekarang istilahnya muncak ya. Muncak. Atau banyaknya sih sekarang naik gunung pakai motor, naik gunung pakai sepeda, terus pakai mobil. Ya. Ya sekarang justru kegiatan alam terbuka ini menurut pendapat saya itu sudah masuk kepada era komersialisasi. Karena di mana-mana gunung sekarang sudah pakai duit bayarnya masuknya ya. Saya kaget juga ketika ke Burangrang setelah sekian lama. Saya ke Burangrang pertama tahun 1997. Itu masuk tinggal masuk aja gitu. Kita datang ke tempat penduduk, tak izin kita. Sekarang enggak. Tukang parkir yang kayak di Alfa itu udah sampai kaki gunung itu ada tukang parkir. Masya Allah. Terus masuk lagi, Pak, bayar buat Karang Taruna. Waduh. Jadi memang sekarang ya dalam satu hal memberikan positif ya untuk masyarakat sekitar, jadi penghasilan. Sampai ke tebing Citatah 125, tebing Citatah 90 itu pun sudah dikomersialisasi sudah. Artinya menghasilkan uang untuk masyarakat sekitar. Bagus apa tidak? Bagus, sangat bagus menurut saya. Karena masyarakat luar yang datang berkegiatan di sebuah tempat ya harus memberikan manfaat, ada feedback. Salah satunya unsur materi itu untuk masyarakat sekitar. Ya, tapi yang paling penting berkegiatan di alam terbuka adalah bagaimana lingkungannya dijaga. Ya, kalau lingkungan tidak dijaga seperti sekarang kita lihat di Kalimantan, Sulawesi, ya, di Garut, di mana Sumedang. So kamu nanya tuh. Iya, kan lagi ngomong nggak. Bedanya pendaki sekarang sama pendaki dulu. Oh, bedanya pendaki sekarang sama pendaki dulu. Dulu disebut pendaki ya, sekarang kita disebutnya apa ya? Pemuncak. Oke, kalau dulu sebetulnya kesamaannya adalah sama-sama hobi, ya. Yang dulu naik gunung alasannya hobi, yang sekarang naik gunung juga alasannya hobi. Ya, bedanya sekarang alat-alatnya sudah di mana-mana ada, dan harganya lebih murah, sangat murah dibanding dengan zaman dulu. Dulu itu mau beli ransel aja nabungnya sampai setahun. Ya, mungkin karena kalau anak muda zaman dulu, artinya sekarang udah bapak-bapak, ya. Itu masih muda ya. Ya, apa mentalnya beda. Dulu mah mental udunan. Ya. Mental udunan, mental ngumpulkeun. Sekarang mental ditalangin. Sekarang mental hanya ditalangan heula. Tong ngomong. Ya. Kumasta ya. Mentalnya, ya begitu. Sekarang lebih mudah akses. Kalau dulu zamannya Alpina ya, dulu mah Alpina itu mahal sekali alat-alatnya. Mahalnya maksudnya ransel 150.000. Mungkin kalau di zaman itu kurs sekarang itu mungkin 1,5 juta sampai 2 juta. Kita ngumpulin setahun baru punya ransel dulu ya karya. Baru naik nyoba ke Burangrang, ke Jagiri, daerah-daerah Lembang. Sebetulnya orang Cimahi ini sangat berkah sekali kalau untuk yang hobi naik gunung. Kenapa tuh? Karena tidak mahal kalau pengen naik. Beda dengan orang Jakarta.
gunung yang paling dekat di Jakarta ya tetap aja ke Lembang, tetap aja ke Bogor, ya Gunung Gede, Pangrango, ya dan mahal biayanya. Kalau kita orang-orang Cimahi ya lebih mudah lah. Tinggal maunya aja gitu. Ya, Kalau nggak mau ya nggak usah. Ya. Kenapa hobi padahal capek? Kenapa hobi padahal capek? Oke, ini deh, yang namanya hobi itu tidak apa ya, seperti orang yang ngurus manuk lah. Kenapa hobi padahal mahal tuh manuk, terus manuk dimandian gitunya, lah dianya sendiri belum mandi. Ya, terus orang yang suka mancing gitu, ya panas-panasan mancing. Nah hobi itu begitu, jadi tidak bisa naha gitu, ya resep, gitu. Ya, nah ini udah capek gitu. Udah ada hal yang dirasakan oleh si penggiat, ya. Dan kegiatan alam terbuka itu bukan hanya naik gunung ya, naik tebing juga. Yang mahal paling orad ya, Arung Jeram. Karena harus bayar ke tempat wisatanya ya. Gitu. Kalau pengalaman terseru selama naik gunung, kemana ke gunung apa? Terus apa pengalaman yang paling seru? Paling seru sebetulnya malah pengalaman pertama naik gunung di Burangrang. Kenapa tuh? Bukan gunung yang tertinggi paling seru, enggak. Justru menurut saya yang paling seru adalah pertama saya nyobain naik gunung di Gunung Burangrang tahun 1997 bersama ke teman-teman, ada beberapa lah ya. Kenapa? Ya ternyata itu capeknya minta ampun. Iya, tanpa persiapan, kita buta wawasan bagaimana sih naik gunung. Pokoknya gaya, pakai baju flanel, pakai shawl, Pakai deker nggak? Dulu ada yang namanya gaiter. Oh, gaiter tuh. Gaiter itu mah bukan gaiter itu biar tidak digigit lintah. Oh. Ya. Nah, itu pertama itu paling seru karena apa? Kita baru melihat, wah, ternyata Gunung Burangrang itu sangat susah didaki ya. Jadi pendakian awal tidak nyampe puncak. Pertama kita karena berangkat seadanya, tanpa ilmu dan tanpa wawasan, kita sleeping bag juga nggak ada, pakai sarung waktu itu. Malam nggak bisa tidur karena dingin, kemudian sama teman-teman ya makan cuman Indomie gitu ya. Betul-betul persiapan yang terbatas. Kemudian pagi-pagi naik ke Tanah Mati, mencoba naik ke puncak Burangrang, masuknya lewat Legok Haji. Itu nggak nyampe, 1 jam kita daki, semua haheho karena semua perokok ya. Rokok, waduh. Rokok berat. Ya, ini udah 5 watt, udah kalau dalam baterai udah kicep. Udah nggak akan benar pulang. Kita memutuskan untuk pulang. Minggu depannya kita naik lagi. Dan kita lakukan minggu depannya kita naik lagi. Jadi kalau naik gunung itu biasanya 3 hari dulu, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kita persiapan tuh. Bekalnya lebih banyak dan lebih enak. Karena mie itu kan kembung ya. Dan kita latihan fisik sehingga pendakian kedua bisa nyampe puncak. Dari berangkat ke puncak tuh 8 orang yang nyampe cuman 4. Yang 4 lagi turun lagi. Yang paling turun awal namanya Jonathan. Teman saya dulu paling gendut ya, berat badannya udah sekintal lebih itu dia. Naik gunung hebat. Turun. Itu yang keren. Wah, nah itu justru yang paling seru. Karena kesananya kita semakin tambah wawasan, oh harusnya begini. Oh harusnya begini. Dan apa sih yang dirasakan, kenikmatan yang dirasakan di gunung? Kalau buat saya mungkin lebay ya, tapi saya menemukan kesunyian yang di kota nggak ada. Ya, udara yang dingin gitu, dan dinginnya bukan karena dingin apa ya? Sejuk gitu. Nah, sejuk. Terus kita apa ya? Ada namanya bareng-bareng lah di bawah tanah gitu, kebersamaan, egaliter, sama rata sama rasa. Solidaritas. Nah makanya banyaklah lahir relawan SAR, relawan bencana dari orang-orang pegiat alam terbuka atau orang-orang pencinta alam. Karena ada rasa egaliter, sama rata sama rasa, menghargai satu nyawa gitu. Setiap nyawa berharga. Selain pengalaman apa tadi, terus ada cerita-cerita mistis gak?
Ada.